Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang budiman. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya murid-murid hari ini? Semoga dilimpahi keberkahan dan kesehatan sehingga kita kedepannya akan terus bisa bertemu pada kelas kita, kelas 10. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, untuk meningkatkan semangat kita dan konsentrasi kita, mari kita bersama-sama melakukan ice breaking, yaitu dengan tepuk konsentrasi. Saya contohkan dulu ya, nanti murid-murid mengikuti. Caranya seperti ini. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, dimulai gitu ya. Oke, kita lakukan bersama-sama. Tepuk konsentrasi, dimulai. Oke, setelah kita konsentrasi, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan lingkungan. Lingkungan, seperti yang kita ketahui, kita ini hidup di bumi. Lingkungan hidup sendiri berarti sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Kita di bumi ini ada terjadinya aliran energi seperti pada proses rantai makanan dari tumbuhan ke hewan lainnya, seperti produsen ke konsumen, dan nanti juga ke manusia juga. Itu adalah proses aliran energi. Nah, karena adanya keseimbangan dalam lingkungan tersebut, maka dunia ini dapat berjalan dengan baik. Dan apabila ada ketidakseimbangan, maka akan adanya perubahan lingkungan yang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Perubahan lingkungan sendiri itu disebabkan karena adanya kerusakan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan ada dua faktor. Yang pertama, faktor karena manusia. Yang kedua, faktor oleh alam. Yang pertama, faktor manusia. Manusia ini dalam hidup di bumi ini mempengaruhi alam sekitar, yang mana kita memiliki kebutuhan pokok maupun kebutuhan lain-lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan kita selama hidup sehari-hari, kita itu menggunakan sumber daya dari alam yang ada. Dan sumber daya alam itu jika kita ambil dengan tanpa pilih-pilih, maka akan berdampak pada lingkungan. Dan sisa dari proses kita juga yang kita buang, sisa kita juga akan berdampak pada lingkungan. Itulah kenapa manusia menjadi faktor perubahan lingkungan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, adanya penebangan hutan, di mana penebangan hutan ini tanpa proses pemilahan ini akan berdampak pada lingkungan. Lingkungan akan gundul tanpa hutan. Lalu ada juga penambangan liar. Penambangan ini bisa menjadi dampak pada lingkungan, yang mana adanya pengerukan tanah. Lalu ada juga pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan yang padat tanpa adanya analisis dampak lingkungan, tanpa ada drainase yang baik, maka itu akan menjadi penyebab rusaknya lingkungan juga. Lalu ada juga dalam sektor pertanian, yaitu penerapan intensifikasi dalam pertanian, yang mana para petani dengan tanpa takaran menggunakan pestisida dengan berlebihan. Hal itu berdampak buruk pada lingkungan. Selanjutnya, yang kedua yaitu faktor dari alam. Faktor dari alam yang kita sadari dalam hidup di lingkungan ini, yang kita tempati dari mulai awal adanya alam sampai sekarang, lingkungan ini tentunya mengalami sebuah perubahan. Beberapa hal yang terjadi dalam lingkungan itu, salah satunya adalah dampak dari alam sendiri. Contoh perubahan lingkungan karena faktor alam, yaitu yang pertama ada tsunami. Tsunami itu seperti yang kita ketahui adanya
gempa bumi di dasar laut yang membuat air laut menjadi gelombang yang dahsyat. Itu nanti akan merusak lingkungan yang mana menerjang daratan, itu mengakibatkan perubahan lingkungan. Ada juga banjir. Banjir ini juga terjadi seperti yang kita ketahui, membawa kerusakan lingkungan dan adanya menjadikan penyebab penyakit. Lalu ada juga tanah longsor. Tanah longsor ini di mana akan ada perubahan pada tanah tersebut yang telah mengalami longsor. Lalu ada juga gunung meletus. Gunung meletus ini juga berdampak pada lingkungan yang mana lingkungan sekitar menjadi terbakar karena adanya magma api gunung meletus. Selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini menurut tempatnya yaitu ada 4: pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air yaitu pencemaran yang terjadi pada lingkungan air. Seperti yang kita ketahui yaitu adanya limbah pabrik maupun limbah domestik dari rumah tangga. Itu ketika ada limbah yang dibuang ke dalam sungai, danau, atau laut, itu nanti akan mencemari air dan berdampak pada lingkungan maupun ekosistem yang ada pada air tersebut. Ada juga karena tumpahnya minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan pada air, seperti adanya pengeboran minyak dari dalam laut dan adanya tumpahan minyak dari kapal-kapal pengangkut minyak. Lalu selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu terjadi karena ada limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Yang limbah domestik ini seperti sampah-sampah dari rumah tangga, seperti kita membuang sampah hasil-hasil dari sisa makanan, itu bisa mencemari lingkungan. Lalu limbah industri seperti lumpur ataupun padatan dari hasil olahan industri tersebut. Lalu ada juga limbah pertanian seperti adanya pestisida yang telah digunakan oleh petani. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi seperti kita ketahui adanya asap dari kendaraan bermotor, lalu ada asap-asap dari industri juga, itu menjadikan pencemaran udara yang mana oksigen kita akan terganggu. Lalu selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini yang terjadi pada lingkungan kita seperti terjadinya sebuah kebisingan seperti kendaraan bermotor, lalu ada juga dari mesin pabrik, lalu ada juga suara-suara letusan, itu membuat bisingan yang menjadi gangguan terhadap pendengaran kita. Oke, mungkin cukup itu penjelasan mengenai perubahan lingkungan. Oke, pagi hari ini kita telah mempelajari tentang perubahan lingkungan. Mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang perubahan lingkungan yang terjadi karena adanya faktor dari manusia dan faktor dari alam. Lalu yang kedua mengenai pencemaran lingkungan, yaitu ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.